Jadi ternyata ya itu kenapa kita bicara dengan Abang Helmi, saya itu COVID-nya kan di paru. Jadi makin banyak kita latihan itu makin bagus. Jadi saya ngomong itu Bang Helmi temenin saya latihan supaya paru saya ngembang. Daripada saya cuma terbaring begitu bermelo-melo, aduh nangis semua. Menurut saya very negatif. Ya, tamu saya kali ini seorang yang sangat luar biasa. Ya, manusia langka lah kalau saya katakan. Kalau sehari-hari nyarinya susah. Seorang dokter, prestasinya luar biasa. Kita memanggilnya a brain master. Jadi beliau ini adalah ahli bedah otak. Malah menjadi orang pertama di dunia yang pernah atau berhasil melakukan bedah batang otak. Pertama di dunia, ya. Saya langsung ke beliau dan beliau sekarang ada di rumah sakit terpapar COVID, ya. Profesor Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono SPBS. Waduh. Sore, Dok. Oke, selamat sore Bang Helmi. Kok bisa sih dokter kena COVID? Iya, keteledoran saya lah, jujur saya nggak usah nyalain orang lain. Karena ya saya itu demen kuliner. Kira-kira awal Juni kemarin, saya ke Semarang karena kurva lagi landai ya. Ya. Semarang itu kan dulu saya medical school di sana. Aduh, semua kangen. Jadi makan soto, makan gudeg. Ada orang ngamen ikut ngamen. Saya nggak tahu karena 3 hari setelah itu saya agak mulai nggak enak badan. Tapi ya itu memang keras kepala ini. Paksa terus, ada teman di Balikpapan kena stroke, minta dibantu, saya terbang Balikpapan. Terus setelah itu masih ada workshop lagi, BIMTEK begitu, yang aku harus hadir. Nyambung lagi, ada guru besar di Unpad baru, saya datang setelah itu roboh bener. Ceroboh saya Pak, sejujurnya. Jadi saya ketika dari terpapar sampai geletak itu bisa lebih dari seminggu ya. Jadi ketika saya datang ke rumah sakit itu paru-parunya sudah putih 1/3. Semua sign infeksi jelek banget. Saya pikir ICU ini. Jadi hari pertama stres sekali, tapi rupanya Tuhan belum mau saya panggil di ICU. Dan ini saya di ruangan intensif tapi bukan ICU ya. Harus isolasi, sometimes harus pakai oksigen, tapi jauh lebih bagus. Jadi ternyata ya itu kenapa kita bicara dengan Abang Helmi, saya itu COVID-nya kan di paru. Jadi makin banyak kita latihan itu makin bagus. Jadi saya ngomong itu Bang Helmi temenin saya latihan supaya paru saya ngembang. Daripada saya cuma terbaring begitu bermelo-melo, aduh nangis semua. Menurut saya very negatif. Jadi memang betul manjur dari orang-orang heran karena waktu saya datang itu cukup parah ya, nyaris ICU. Ini hari ke-9. Hari ke-9 di rumah sakit. Sudah mulai latihan sedikit jalan. Kalau di sometimes tanpa oksigen oke. Itu sudah termasuk cepat sekali laboratoriumnya. Jadi rupanya itu Bang kemarin saya bicara, jadi pasien yang baik itu perlu, bukan hanya dokter yang baik. Artinya ikut dong aturannya. Dan be aktif. Jadi ini meskipun bangsa saya itu cuma 3 kali 3 meter, udah ke kantor aja saya kasih kuliah. Ada orang konsultasi, hayu saja. Kan nggak mengganggu fisik saya. Jadi rupanya prefer begitu. Karena tetangga saya itu Bang pada nangis-nangis, telepon-telepon. Jadi rupanya positif energi dari situ tuh dirasakan dan membantu. Artinya kita kan nggak mau ngerecokin dokter ya Bang. Semua lapangan parkir sudah jadi tempat nginep semua, sehingga hati-hati bener. Karena udah orang meninggal aja, udah nggak ada lagi tenaga. Saya juga nggak mau repotin mereka, saya lihat aja, udah saya nggak sampai hati, aku yang bisa sendiri-sendiri. Itulah situasi Bang, memang lagi seru-serunya ini COVID ini. Hati-hati betul. Ini lagi Indianya Indonesia. India sendiri udah agak melandai, Indonesia malah yang menggila ya Dok ya. Mudah-mudahan kita seperti India, puncak langsung melandai. Ya, jujur itu karena nature lah ya. Saya tahu itu bukan jasanya siapa-siapa, tapi karena nature yang begitu. Waduh, kalau nggak landai, habislah. Pasti habislah. Katanya juga di depan rumah sakit sudah
Kemarin Pak James Riyadi sudah berwiana dengan saya. Bagaimana Pak Eka ini? Sudah gawat. Saya bilang, Pak James, itu buka semua, kan kita punya tenda rumah sakit namanya. Dulu waktu attack pertama itu, bikin rumah sakit yang cepat sekali. Segera pasang saja. Karena nggak mungkin lagi dipasang di dalam. Di dalam UGD udah stop. Karena begitu orang UGD masuk, kita nggak bisa terima. Jadi UGD stop. Jadi udah very maximum capacity, Pak. Jadi mudah-mudahan yang paling penting prokes tadi ya, jujur prokes. Saya sudah divaksin, tapi saya teledor, sehingga kayak begini. Bayarannya mahal sekali. Gitu, Bang Helmi. Jadi sebelum kita mendalamin tentang apa masalah bedah otak dan sebagainya, jadi sekarang ini memang situasi COVID merepotkan seluruh rumah sakit di Indonesia dan juga tenaga medis ya, Prof ya. Sangat merepotkan, Pak. Jadi sejujurnya, ya kita belajar apa dari pandemi ini, memang kita tidak siap untuk suatu malapetaka. Nah ini yang perlu barangkali kita juga perlu. Saya sih yakin karena di mana-mana sudah mulai landai, di mana-mana. Kemarin kan hanya waktu itu kan hari besar apa di India itu dan Malaysia ya, saya yakin sudah mulai landai. Nah saya justru berpikir Bang harus segera nanti kalau landai, what next to do? Karena kita tuh terlihat begitu banyak kekurangan selama pandemi ini. Yep. Bagaimana ngubernya? Karena kalau kita berada di sini nggak maju terus, itu yang barangkali nanti Abang Helmi juga bisa singgung. Kita harus bagaimana? Sejujurnya kita tuh sangat ketinggalan urusan healthcare-nya, dokternya, fasilitinya, banyak yang dilakukan. Tapi ya sebenarnya ada beberapa ide untuk penguasa supaya mengatur ini, Bang Helmi. Ya, saya dengar memang jumlah rumah sakit sekarang itu memang terasa sangat kurang ya, Prof Eka ya. Sangat. Jadi kalau nggak salah, kita itu kurang 10 kali lipat itu kan bed, ya kan ada rasio. Ada rasio. Rasio bed dengan populasi. Jadi kalau nggak salah kasarnya kita itu jauh populasinya. Jadi masih perlu 10 kali bed lagi dari yang ada. Dari yang ada sekarang? Ya, itu bednya ya. Dokternya spesialis juga begitu. 10 kali lipat lebih. Contohnya saja di Singapura ya. Singapura itu mempunyai namanya onkologi yang ngurusin orang cancer itu. Singapura itu ada 6 juta penduduk ya, kira-kira ada 120 onkologis ahli kanker. Kita di Indonesia, di Banten itu ada 12 juta penduduk. Hanya ada 2 onkologis. Jadi ya jangan tanya ceritanya bagaimana bebannya, pastilah nggak mungkin. Jadi kalau saya bilang itu semua harus dikejar dan kita bisa kejar, mestinya bisa kejar. Complicated, tetapi apa boleh buat karena kita menyadari sekarang bahwa healthcare itu sudah mutlak kan ya, ada warga itu mempunyai hak sehat. Masalahnya haknya dari mana dapatnya? Siapa yang sediakan kan begitu? Apakah bisa pemerintah semua menyediakan healthcare? I don't think so untuk saat ini. Karena seperti ya pengertian saya ya, healthcare bagus itu di Kanada, di Jepang, di Taiwan, Korea, orang nggak bayar dalam arti sejak dia kerja potong gajinya. Sehingga sampai mati dia akan dibayari oleh pemerintah kalau sakit. Sehingga di Kanada tidak ada private hospital. Nggak ada private? Seluruh government? Semua government dan very good quality. Di Cina juga hampir nggak ada private hospital. Nah, itu karena mereka mampu. Ya, kita jauh lah, mohon maaf lah. Nah, sehingga kalau nggak mampu, harus bagaimana? Ya, itu Bang, saya bilang. Sekarang, kesehatan healthcare itu adalah suatu bidang yang mutlak dipunyai suatu negara. Indonesia ada 2 pilihan. Nomor 1, ikut pemerintah, BPJS, atau ikut swasta. Bayar sendiri kan begitu kan? Yep. Nah, zaman sekarang kan nggak ada lagi Bang orang filantropis yang nyumbang benar-benar nyumbang sekian triliun tanpa kembali. I don't think so lah sejujurnya lah ya. Ya orang nyumbang sekian puluh miliar itu biasa, tapi kalau nyumbang triliunan seperti zaman Stanford misalnya dia waktu anaknya meninggal dia donate something itu kan historinya kan begitu tuh. Yep. Itu I don't think we have. Jadi sorry. Kita nggak punya yang benar-benar filantropis untuk healthcare. Nah, pemikiran saya ya tentu budgetnya pemerintah ada batasnya.
untuk healthcare. Nggak mungkin Ya. semua, kan prioritas banyak. Nah, saya sangat menghimbau Bang Helmy untuk menginsist orang-orang yang doing business. Memang ini healthcare business sudah pasti dong. Ini bukan sumbang semua charity kan. Ini bisnis. Nah, cuman kembali lagi saya nggak ngerti. Katakanlah orang invest rumah sakit dengan invest hotel, dengan invest supermarket, mana lebih cepat break even point. Tetapi bagi kami, bagi dokternya, nakesnya, pasiennya, rakyatnya itu jauh mendambakan kalau ada investor yang invest ke healthcare. Sekarang ada, tapi sedikit. Ada Kalbe Pharma, Omni Group, ada apa lagi ya? Siloam ya. Siloam Group. Menurut saya masih sedikit banget, harus banyak. Banyak itu supaya rumah sakit yang bagus sebanyak mungkin dong. Nggak mungkin over capacity. Nah, tentu nanti akan timbul kompetisi sehat di antara mereka. Dokternya mesti bagus, on time, profesional, bayarnya reasonable, kan begitu. Yep. Nah, tinggal pemerintah itu nanti mengatur hal-hal yang perlu-perlu. Misalnya, satu rumah sakit kecil, tiba-tiba dia mau buka suatu center untuk patologi. Nggak bisa, mahal nanti. Selalu ngitung duit mereka. Yep. Mau beli alat, hitung berapa kapan balik. Nah, kalau masing-masing sendiri, kan berlomba-lomba nggak balik, kalah sama Singapura. Contohnya, periksa itu ya, saya ambil tumor otak, periksa. Kadang-kadang kita kerjasama dengan Singapura. Saya kirim ke Singapura, 2 hari selesai. Final untuk pemeriksaannya. Indonesia, mohon maaf ya, bisa 2 minggu, 3 minggu, Masya Allah. 4 minggu. Kenapa? Iya, karena ya tadi kalau masing-masing rumah sakit mau punya sendiri, kan mahal jadi ongkosnya. Oke. Nah, kalau government itu mengpool jadi satu, misalnya kita punya Center of Pathology, orang lain ngapain punya sendiri? Kirim aja pagi, 2 hari. Nah, menurut saya itu rumus-rumus yang baru bisa mengejar Singapura. Urusan fasilitinya. Termasuk laboratorium. Di sini laboratorium periksa virus. Ada anak teman saya demam. Tunggu ya dok, nanti 4-5 hari baru tahu virusnya apa. Di Singapura hitungan jam. Udah tahu virusnya apa. Lo karena alat, karena itu artificial intelligence kan. Yes. Nah, cuman tadi kan nggak mungkin semua rumah sakit beli. Nah, pikiran saya itu kalau digabung, katakanlah Jabodetabek saja, udah pasti laku keras ya. Nah, siapa yang mempelopori? Kalau menurut saya itu government punya. Jadi jangan ragu-ragu. Government kan pernah. Rumah sakit baru buka, nggak boleh loh tiba-tiba bayi tabung. Ada aturannya. Jadi nggak mungkin semua rumah sakit punya segala-galanya. Nah, itu rumusnya menurut saya. Pemerintah tuh ngurusin yang high-tech digabung supaya kita bisa ngejar luar negeri, termasuk juga tentu saja urusan puskesmas, BPJS, pemerintah dong. Yang lainnya serahkan pemerintah menurut saya ya. Nah, cuman itu Bang, kalau kita curhat dengan para pelaku healthcare investor, Indonesia itu ya mungkin Abang tahu bukan cuma healthcare, semua izin susahnya setengah mati. Yep. Jadi katanya membuka satu rumah sakit itu bisa memerlukan 130 tanda tangan. Jadi iya, saya dengar tadi begitu udah siap buka, kurang dikit mundur terus, sehingga tentu saja pelakunya pergi. Nah, saya pribadi, saya tentu bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya berpikir, oh ada investor mau buka healthcare, saya datengin, ayo Pak, saya bantu mana Tentu, izinnya. ya. Buruan Pak, bisa nggak buka bulan depan, buruan kalau saya pribadi ya, sehingga investor itu kan nyaman kalau diperlakukan seperti itu. Sedangkan itu mutlak perlu, karena kembali lagi, tidak mungkin pemerintah akan bisa menyediakan suatu healthcare system yang bagus di Indonesia dalam waktu dekat. Negara maju itu sudah ratusan tahun baru bisa, jangan mimpi. Nah, cuman kembali lagi, nggak ada pilihan lain, yang adalah bisnis healthcare. Daripada tidak, untuk kami loh ya, jadi bisnis yang lain, tambang, mie, kemudian permen, ya itu bagus aja dong, tapi kan nggak berdampak pada kita. Nah, sekarang pandemi baru tahu ini, kayak begini babak belurnya. Semua orang, aduh Bang, setiap hari minta tolong,
Eka tolong dong, gue udah menggap-gap. Nggak ada tempat. Jadi semua orang sekarang baru menghargai healthcare. Bahwa kita itu begitu minim apa adanya. Aduh, tiap hari Bang minta tolong dong, kamar 1 dong, aku nggak bisa. Oksigen turun, nggak bisa. Nah, itu kita baru tahu betapa sedihnya. Nah, makanya saya berpikir, ayolah jangan bersedih-sedih. Apa yang harus ditata? Menurut saya rumusnya tadi itu untuk healthcare di Indonesia, 1 government, nomor 2 swasta. Government punya urusan sendiri. Untuk urusan BPJS, urusan yang high-tech, swasta punya sendiri, punya pangsa sendiri. Itu menurut saya bukan bersaing, mereka harus saling mengisi. Dan rumah sakit itu ada aja kok, ketimbang dia pergi luar negeri. Kan begitu. Urusan obat. Dulu saya senang tuh Pak Menteri Kesehatan mengatakan, obat harus turun harganya. Iya Pak Menteri, karena sekarang ini kita dengan Malaysia, katanya obat itu harganya separuhnya Malaysia. Jadi orang operasi, nah itu urusan pemerintah, kenapa bisa? Barang sama loh Bang, persis loh Bang. Jadi pasien saya itu dari Pontianak, kan dia hipertensi ya, minum obat seumur hidup. Dok, mending aku nyebrang ke Kucing, beli di sana, balik lagi beneran, kira-kira 40-50% dari harga di Indonesia untuk barang yang sama persis. Nah, itu ya saya tahu itu tentu mafia atau whatever ya. Tapi prinsipnya Malaysia bisa, kok kita nggak bisa, nggak masuk akal. Jadi kalau saya bilang pemerintah harus turun obat. Dan facility kan begitu senang misalnya Bu Sri Mulyani itu mobil di apa namanya kasih bebas pajak apa ya? Dikasih 0%. Ya, kenapa bukan alat-alat healthcare duluan? Orang beli MRI dianggap barang mewah loh. Orang beli CT scan dianggap barang mewah loh. Sedangkan itu makin banyak MRI, CT scan, apa mesin radiasi, tentu makin bagus untuk masyarakat, makin bagus, makin tercapai harganya. Nah, menurut saya kenapa bukan itu dulu yang diberikan bebas masuk? Karena itu demi kemanusiaan. Bisnis, iya bisnis, tetapi bukan bisnis untuk healthcare. Nah, itu pendapat saya begitu, Bang. Yang Abang harus teriak ke bapak-bapak di pemerintahan. Nih, semoga podcast kita ini ada yang mendengarkan, Prof. Karena memang di Indonesia ini Pak Jokowi aja ngeluh kemana-mana, ya. Karena dalam bidang apapun, untuk perizinan membuat satu usaha itu, beliau waktu itu ditambang aja itu dia bilang 2 tahun belum tentu kelar tuh. Ya, jadi menyedihkan juga dalam situasi sekarang, ya, di mana Profesor Eka menggambarkan bahwa 1, rumah sakit kurang, dokter kurang, obat mahal, pelayanan kesehatan karena alat-alatnya itu dipajekin tinggi juga jadi mahal. Dan sekarang baru tahu kita rumah sakit itu sedikit sekali, hanya 1/10 dari rasio ideal. Jadi mestinya ya kita sama-sama mari kita gotong royong gitu mempermudah pembuatan rumah sakit, menurunkan harga obat, yang mungkin juga mengurangi pajak atau mengenolkan pajak-pajak untuk alkes ya, terutama alat-alat canggih yang mahal-mahal itu ya. Begitu ya, Prof ya? Iya, siap, betul sekali, Bang. Silakan, Prof. Pasang aja dulu, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oksigen aman, Prof? Ininya aman. Berapa? Berapa itu ya? 97. Wih, keren dong. Kan di atas keren. 95 ya, harus ya? Di atas 95. Ya, saya kan pernah begitu juga tuh pada bulan Januari. Tiap hari ngecek. Oh, tiap hari ngecek. Ngalamin ya? Iya dong. Saya jadi, dulu pulang. Bapak pernah ngalamin lah. Dulu pernah pulang dari Bali sama juga. Mungkin makannya jorok, ketemu banyak orang, pulangnya kena kita. Oh. Jadi ya, Bang ini merasakan jadi pasien dong, kayak apa rasanya? Oh iya. Karena saya sebagai pasien tahu rasanya betul. Iya, saya kan pernah jadi pasien juga. Saya 11 hari. 11 hari jadi pasien. Hari. Ya, saya ngalamin lah. Ya. Silakan di ini dulu, Prof. Ada kebutuhan apa? Jadi sekali lagi Prof Eka ini sekarang terpapar COVID udah berapa hari tadi? 11 hari di rumah sakit ya. 7 hari di luar ya, Prof ya? Ya. 7 hari di luar terpapar dan saya jujur saya tidak jujur pada diri saya sendiri. Tidak mau tes ya jadinya begini.
Saya tadi ledekin profesor, dokter yang demikian hebat ternyata bisa kena COVID juga karena beliau ngaku beliau teledor dikit ya. Nggak dikit sih itu. Emang makan apa di Semarang, Prof? Tengkleng. Di Semarang kita makan malam-malam makan nasi ayam. Sorenya nasi goreng babat. Di mana? Di kaki lima? Di pagi-pagi gudeg. Nah, gudeg itu ada orang ngamen, saya ikut nyanyi sekalian kayak orang gila. Saking happy-nya. Ya, sejujurnya sudah mulai, dan saya pikir outdoor tuh oke kan, lebih oke. Ternyata. Enggak oke. Sekarang lebih mengerikan ya, Prof ya, klasternya rumah ya. Orang cuman keluar sebentar aja bisa kena. Ada ini yang lucu, Prof. Dia nggak keluar dari rumah pun bisa kena. Hebat ya, makanya ini banyak teman-teman saya juga di sini tuh Bang Helmi, jadi mudah-mudahan lah badai cepat berlalu. Ya, saya nonton di TV, Prof, tempat parkirnya rumah sakit aja udah penuh, halaman dibikinin tenda karena udah nggak nampung ya. Jadi baru sekarang kita terasa betapa minimnya fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Eka tadi menjadi bila perlu kita bikin sesuatu lah, kita mungkin gugus tugas lah, mempercepat perbanyakan atau penambahan fasilitas kesehatan, menambah tempat tidur, menambah bed, memperbanyak dokter. Dok, kenapa tenaga ahli kedokteran begitu langka di Indonesia? Apa lagi persoalannya, Prof? Itu memang rumit, Bang Helmi. Betul sekali Bang Helmi tadi bahwa kenapa ya? Jadi kalau jumlah dokter itu sudah hampir mendekati jumlah dokter ya. Tapi jumlah spesialisnya itu jauh. Mungkin salah satu yang terburuk di ASEAN. Terburuk dalam artian ya tadi itu, saya itu melayani sekitar 900.000 manusia. 900.000 manusia? Saya. Profesor itu neurolog ya? Kenapa? Neurolog ya, istilahnya itu ya? Saya neurosurgeon. Neurosurgeon. Oh, oke. Neurosurgeon. Ya. Ahli bedah otak. Oke, terus? Nah, kalau di Jepang itu melayani 50.000. 50.000. Jauh sekali. Itu baru saya loh. Yang saya bilang yang onkologis tadi lebih serem lagi. Yang kanker ya? Iya, 2 melayani 12 juta. Bagaimana caranya Abang bisa pikir? Bagaimana bisa volumenya enggak sempat mikir dia developnya bagaimana. Ternyata begitu. Ternyata ya. Tapi ya kalau kita berdebat, enggak kok udah cukup, rumah sakitnya udah yang gede-gede udah cukup, kirim aja. Nah, mana yang media anut? Karena ada banyak kepentingan. Misalnya ada pihak departemen ini begini, begitu. Tapi yang sebenarnya paling bersuara itu adalah kan Departemen Kesehatan. Dia yang tahu pasti kurang atau tidak, kan begitu. Yang paling otentik ya. Nah, menurut saya dia yang harus jadi motornya. Kurang. Terus kalau kurang bagaimana? Produksi dipercepat, ya meskipun tidak excellent, ya kan? Import, atau biarkan orang asing praktek, itu semua bisa. Nah, tinggal pilih, karena ya dokter Indonesia kan sensitif kalau orang asing datang. Pastilah di mana-mana ya. Tapi kalau menurut saya paling masuk akal tadi itu digenjot produksinya. Jadi ya memang idealnya katakanlah produksi penyakit dalam itu 100 per tahun idealnya. Ini dalam kondisi yang Bang Helmi bilang itu darurat. Gebrakan dulu 200 misalnya. Ya tentu kualitas agak turun, tentu saja. Pilih mana? Daripada kayak begini terus atau 200 nanti dibenerin sedikit. Ini pernah terjadi di Bangkok waktu itu ya. Bangkok itu kami kalau mendidik bedah otak itu, Bang, itu 6 tahun. 6 tahun baru selesai bedah otak. Nah, waktu itu Bangkok berpikir 6 tahun lama ya, sedangkan dia butuh banyak untuk bedah otak yang kecelakaan yang di daerah-daerah. Dia bilang program 4 tahun. Tapi 4 tahun itu orang itu hanya katakanlah oke, you kualifikasinya 60% ya. Boleh ini. Selesai itu baru terus lagi. Nah, begitu. Kalau idealnya memang seperti di Amerika, seperti bisa 8 tahun.
Tetapi ya kita nggak bisa nunggu ideal begitu menurut saya ya. Harus ada breakthrough dulu jumlahnya. Dan saya percaya jumlah dokter spesialis makin banyak, rumah sakit juga harus makin banyak. Sebab kembali lagi kalau tidak ada investor rumah sakit yang kualitas bagus, ya praktek di mana? Masa semua di RSU kan ya nggak mungkin. Nah sehingga saya menghimbau tadi para usahawan, ayolah makin banyak makin bagus. Sehingga dokternya juga lahannya makin banyak. Nah, menurut saya Bang itu ada persaingan yang sehat sehingga tadi itu kualitasnya makin tinggi. Jadi menurut saya dobrak dengan produksi tinggi daripada import. Import itu udah jelas bukan barang kita nggak ngerti, mereka pure komersial, nggak ada kemanusiaannya. Harus berani menurut saya, dokternya ya. Nah, rumah sakitnya tadi itu tergantung. Itu kan Pak Menteri Kesehatan, bagaimana bikin susah idenya. Dia yang punya kuasa. Sekarang katanya Omnibus Law itu ya. Itu katanya meliputi juga hospital. Nah, kalau Omnibus Law diberlakukan, katakan Depes, oke, yang daerah nggak usah izin macam-macam. Menurut saya cepat. Nah, dengan begitu baru menurut saya lumayan bisa mengejar. Karena kita sangat prihatin, Bang. Betul-betul jumlahnya sekarang, aduh, dokter paru, aduh, aku sampai mau konsul nggak berani. Teman saya di sini tuh ada berapa orang ya? 3 orang ahli paru. Nangani COVID kayak begini. Jadi saya itu sampai nggak tega. Paling WA 1-2 kali. Mereka sendiri terpapar juga. Nah, itu baru dokter paru. Kemarin zaman Pak Munardo itu kan ribut tuh Pak Munardo. Masa Indonesia cuma punya 1.200 berapa dokter paru untuk 300 juta manusia. Nah, itu semua Bang, semua spesialis kurang jauh di Indonesia. Nah, kembali lagi menurut saya, betul Abang, didobrak. Udah jangan banyak kepentingan. Saya perlu sekian misalnya. Saya ya. Karena kembali itu yang berwenang adalah Menteri Kesehatan. Nah, yang pencetaknya kan Menteri Mendikbud. Mencetak itu apa namanya fakultas dokter ya. Ya. Dengan aparatnya dengan KKI dan sebagainya. Menurut saya harus ada keseragaman. Memang selalu persyaratannya pasti harus bagus ya, tapi kalau terlalu perfect, karena perfect tadi itu ya kan tergantung interpretasinya ya kan. Orang mau buka misalnya rumah sakit harus sekian, kadang-kadang aduh kurang lebar 2 meter aja suruh tunda dulu. Listrik kurang itu kan bisa aja dibuat-buat. Sehingga sekarang itu memang setuju, rupanya pusing juga itu. Sudah dibuat sistem seperti apa, tetap aja ujungnya orang. Yang ternyata ya mohon maaf, kayaknya sih nggak ada perbaikan. Sehingga ya siapa yang maulah. Misalnya saya sudah berbuih-buih ngomong dengan bosnya BCA berkali-kali loh. Ibu, ayo dong Bu, BCA bikin. Susah, Kak. Ngaturnya susah. Betul loh, saya udah berbuih ngomong ke Pak Astra, susah. Ya mereka memang dapat apa namanya Menara Gading namanya ya. Tetapi katanya mereka sendiri bilang, ayo dong, nanti kita ngomong terus ya susah gak susah. Mendingan gua bikin ya tadi Indomie atau bikin Sheraton, Sushi Tei, gampang banget duit itu. Nah, kalau orang biasa kan begitu yang dipikir. Tapi again bagi kita, we need very much orang-orang yang mau invest di bidang healthcare. Prof, we need very much. Saya dalam skala kecil juga pebisnis. Kalau saya lihat, kalau melihat investasi, saya pikir semua orang juga mau masuk. Karena saya ngelihat aja ya, antara kamar hotel dengan kamar rumah sakit, dengan apple to apple, ngecasnya lebih mahal kamar rumah sakit nih terus terang dong, iya dong. Jadi artinya nggak ada alasan kalau untungnya itu nggak gede. Ini kita ngomong bisnis lah ya. Kita ngomong bisnis. Jadi sebenarnya jangan-jangan memang orang mau invest di rumah sakit, tapi perizinannya yang sulit banget ya, Prof. Mungkin ya, Pak. Saya setuju dengan Bang Helmi. Kalau udah jadi sistemnya memang gampang. Seperti Siloam itu kan tinggal kayak copy paste. Sistemnya gede udah ada. Udah pasti saya tahu itu duit gede banget saya tahu. Karena kan beli obat, dia beli untuk 1 siloam dengan beli untuk 40 siloam, diskonnya 70%. Yes. Yang 70 kemana? Ya ke
ownernya ya sorry ya, Ya. silahkan saja lah bagi Ya, saya. main skala ya. Ya, menurut saya Bang Helmi betul sekali. Sekali dipermudah izinnya, saya rasa itu Akan banyak yang masuk. betul. Itu rumus yang dekat dan itu saya pijakan untuk bersaing dengan sehat. Ya. Terus nomor 2 kita tadi bicara tentang spesialis, Prof. Ini yang membuat sedikit ini persyaratannya yang terlalu sulit atau memang pabriknya yang tidak banyak, Prof. Mungkin banyak orang yang mau memenuhi persyaratan, tetapi memang kuotanya sedikit karena pabriknya sedikit. Pabrik yang pencetak spesialis. Gimana, Prof? Nah, jadi begini Pak, kalau di Indonesia itu namanya Fakultas Kedokteran, itu ada negeri, ada swasta. Sama, dua-duanya develop. Nah, sebenarnya sejauh ini yang diberikan izin hanya Fakultas Kedokteran negeri untuk mencetak spesialis sejauh ini. Saya sudah teriak terus dengan Pak Menteri. Pak Menteri, kenapa swasta nggak dikasih? Apa bedanya? Silakan ditinjau semua. Sehingga maksud saya, swasta itu Bang Helmi lebih gede loh. Jumlah fakultas kedokteran swasta lebih gede dari jumlah negeri. Jumlah ranjang di rumah sakit swasta lebih gede dari negeri loh. Lebih banyak Kira-kira, ya? Oh, lebih banyak. Kira-kira 70%. Jadi jangan main-main. Menurut saya kenapa tidak itu dimanfaatkan, dipush? Ya tadi jangan nunggu masa saya nge-apply. Misalnya contohnya ya, ada rumah sakit di Yarsi itu ya, kuat banget di urusan penyakit dalamnya. Kalau saya jadi, ayo buka dong. Nih gua menggampangin. Bukan dia yang apply. Kalau saya lo ya, buka dong. We need you untuk produksi. Masalah bimbingan bisa lah ya, udah pas. Jadi begitu Bang, terus terang saja, mungkin banyak kepentingan. Saya nggak tahu kepentingan apa saja, tetapi yang jelas barang produksi memang tidak banyak, tapi masih bisa dimaksimalkan jauh kalau semua elemen dilibatkan. Sekarang jujur enggak, sejujurnya susahnya setengah mati. Waktu belum berganti peraturan menteri, saya apply terus itu, Bang. Saya boleh nggak ikut partisipasi buka untuk penyakit dalam, bedah otak. Pokoknya muter terus, ujung-ujungnya nggak ada ujung. Jadi saya ngadu ke Pak Menteri, Pak Nadiem. Wah, Pak Nadiem itu luar biasa. Iya dong, Dokter Eka, harus diubah. Nah, sekarang peraturan berubah. Teorinya boleh, tetapi prakteknya ya nanti dulu. Karena perlu kembali lagi, nggak tahu berapa ratus tanda tangan lagi. Dan itu, ya terus terang ya itu loh Bang, interpretasi susah kan. Butuh ini itu udah ada aturan. Jadi itu masalah birokrasinya luar biasa. Kami sendiri, kalau saya kan dekan ya. Dekan Saya Fakultas tahu bahwa, Kedokteran UPH ya dok ya? Ya UPH. Jadi bagi kami itu udah pasti itu barang bukan mau cari duit dari situ, udah pasti enggak. Yang saya pikirkan hanya satu, bagaimana anak muridku nanti. Karena untuk anak murid kedokteran, Pak saya bilang, nak kamu belajar ya, jangan berhenti dokter umum ya, jangan. Terus spesialis, research. Nah mereka tanya, Pak Dekan, kemana aku sekolahnya? Karena sekarang itu yang bisa menyerap pendidikan spesialis mungkin hanya 10-20%. Sehingga yang lain yang menggebu-gebu kepingin jadi spesialis, nggak ada tempat. Nggak ada. Jadi di UPH tidak ada apa pendidikan spesialis ya? Sekarang belum ada, kami sedang proses untuk minta. Oke, wow. Jadi menurut saya itu yang kita perlu menyatu padukan dulu bahwa ini bangsa kita harus bareng. Nggak ada swasta, nggak ada negeri. Ya. Nggak ada lagi dualismenya. Menurut saya baru bisa maju. Dan pandemik ini sebenarnya memaksa kita untuk sadar ya, Prof ya, bahwa banyak sekali yang kita harus barangkali ubah atau perbaiki atau kita melakukan percepatan ya, Prof ya. Saya setuju. Jadi harus ada breakthrough. Kalau hanya jalur biasa ya nggak tahu. Dulu Pak itu Malaysia belajar ke kita, orang Vietnam belajar ke kita. Sekarang kan kebalik. Mereka udah belajar jauh. Ya cuman terus terang ya kalau kita bagian berdasar ya lumayanlah kita masih tunjuk dari World Federation untuk mendidik postgraduate.
Tetapi teman-teman yang lain itu betul. Sekarang justru kalau belajar bedah masak ke Vietnam. Karena maju banget. Nggak tahu caranya bagaimana. Vietnam tuh maju banget. Thailand maju banget. Kita masih Dulu belajar di kita mereka. Ya. Dulu mereka belajar di kita. Iya, dulu jadi waktu saya mulai itu juga dengan orang Jepang itu mereka datang belajar, fellow namanya. Nah, itu betul. Bang Helmi jadi menterinya lah, menteri percepatan itu. Saya jadi YouTuber aja lah. Enggak, tapi setuju Bang, itu kalau ada kemauan apa tidak gitu kira. Ada political will ya. Ya, politik mau kejar apa tidak? Ya. Kalau enggak ya monggo. Tapi kalau ada, harus ada, enggak mungkin tanpa terobosan. Kembali lagi terlalu jauh dengan tetangga kita. Ya tadi sebelum COVID kan kita ribut tuh. Aduh, banyak bener ya devisa ngalir ke Malaysia. Ya, ke Penang. Kemana-mana kan Bang. Ya. Saya bilang yang saya urusin bukan devisa mengalir. Yang saya urusin, masa sih anak sendiri kita berbuat ke tetangga? Kalau saya malu. Ya. Sehingga bagi saya nggak akan kirim orang ke luar negeri untuk operasi otak karena kita nggak bisa. No, kita harus bisa menyelesaikan urusan dalam negeri sendiri dengan cara apapun. Itu adalah obsesi saya. Ya kalau orang punya duit boleh dong, tapi bukan karena saya ngirim, nggak bisa loh. Nah, saya mengatakan begitu. Kalau semua spesialis di Indonesia juga seperti itu, ngapain ngirim? Saya bisa. Saya yakin kita bisa kejar itu luar negeri. Karena ada dua hal. Yang masyarakat bawah itu BPJS, urusan Pak Menteri BPJS sendiri, urusan ngejar itu beda lagi menurut saya. Dua-duanya jalan bareng. Oke, Prof. Kita tinggalkan dulu itu. Saya mau tertarik ini. Prof Eka ini disebut sebagai brain master. Betul tadi Prof ya, orang pertama di dunia yang mengoperasi batang otak ya Prof ya? Salah Pak, salah. Bukan di dunia. Jadi saya sebenarnya nggak tahu persis, tapi pada tahun 2001 itu ada seorang pemuda yang ada tumor di batang otak. Batang otak itu center otak di sini Pak. Oke. Tumornya pecah dan dia hampir meninggal. Ardiansah ya Bro? Betul. Nah, waktu itu saya katakan aku nggak bisa loh Ardiansah, ini kasus yang langka, belum pernah lihat. Tapi akhirnya ya saya memberanikan dia. Tapi kalau kamu percaya, apa boleh buat? Saya mulai dengan tanpa melihat. Lalu kita fundraise macam-macam. Akhirnya jadilah kasus itu pertama. Orang Malaysia waktu itu menginterview saya. Pak Eka, itu kasus pertama di ASEAN yang tahu dia ya. Oh, bukan di dunia. Bukan di dunia. Saya udah baca datanya di dunia tuh. Enggak, itu salah. Yang benar, yang kalau saya nggak tahu persis, tapi ya di dunia udah pasti enggak. Tapi di ASEAN waktu itu nggak ada. Sehingga kita lakukan operasi itu sampai sekarang, alhamdulillah masih datang kontrol baik saja. Oh ya? Iya masih Pak. Dan itu orang nggak mampu ya Prof? Itu orang nggak mampu, yatim piatu. Kakaknya datang, dok, tolonglah dok. Besok kujualah gubuknya tinggalan bapakku itu. Terus ya Bang Helmi curhat sedikit ya, memang di Indonesia itu dokter itu lebih Superman daripada di Kanada, Amerika, Jepang. Itu nggak mampu, bukan urusan dokternya. Urusan dokternya itu operasi, kan begitu dong. Tapi kita nggak bisa. Bagaimana kita bisa merem? Itu kan mesti bayar. Bayar kamar operasi dan sebagainya. Sehingga yang kami lakukan, saya udah pesan ke semua tim saya, kalau orang tidak mampu, butuh operasi, butuh suatu penanganan, lakukan tanpa bayar. Kalau bisa bayar, bayar dong sewajarnya. Mahal ya mahal ya mahal. Tapi kalau tidak mampu, saya pribadi don't even take money. Cuman kan kita mau fundraise untuk bayar ICU-nya. Dan saya bilang saya tidak mau ada pasien kita harus dikirim ke luar negeri gara-gara kita nggak bisa. Dan itu terrecord dengan bagus. Akhirnya, aduh Bang, kita diundang terus itu sampai ke Harvard, sampai ke Toronto, sampai ke Ethiopia, memberi lecture tentang bagaimana mengoperasi batang. Memang pertama di Asia Tenggara, tapi jenisnya memang mungkin salah satu pertama di jenis lokasi itunya.
Halosign namanya. Itu memang susah banget, complicated banget ya, Prof ya. Iya, jadi Bang itu kita punya otak. Ini kan 1,5 kilo nih. Ini otak ini kan mengontrol everything. Jadi iya, abang bisa pintar begini, yang lain bisa kurang, yang lain itu semua udah pasti sentral kabelnya di sini udah pasti. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak udah pasti ada yang dampaknya. Betul. Nah, center dari ini dua belah ini segede ini namanya brainstem, batang otak. Itu di sini. Nah, coba ya saya screen dikit ya. Ya. Saya screen dikit ya. Ya, sebentar. Ini biar knowledge juga untuk yang nonton nih, Prof. Penting. Jadi batang otak ini menghubungkan otak kanan dan otak kiri ya, Prof ya? Bukan. Dia hanya satu. Nah, itu dulu. Kita bahas yang Ardiansyah kan ini ya. Nah, jadi ini Ardiansyah ini sebelum kita operasi. Ardiansyah ya, datangnya seperti ini. Wih, melotot gitu ya? Iya, udah hampir lumpuh semua bener-bener ya. Ini rumahnya sebelah kiri ya? Iya, itu nah ini tengah ini, Bang. Jadi ini kan otak, ini hidung, ini mulut ya. Di tengah persis ini namanya batang otak, ini segede jempol. Ini adalah pusat dari seluruhnya ini. Sehingga jempol ini, Bang, itu kalau banyak di rumah sakit kan, Dok, orang tuaku di ICU loh, jantungnya masih bagus, tapi mati batang otak. Namanya brain dead. Itu berarti orangnya udah meninggal. Jadi dari segi kami klinis itu, kalau ini rusak total, makanya brain dead. Sehingga orang itu meninggal. Nyawa itu ada di brainstem, batang otak. Nah, si Ardiansyah ini tumornya. Tumornya ini, dan ini ada kayak halo ya. Halo itu kayak bulatan gitu, itu khas banget. Nah, saya nggak tahu. Gambar ini kami foto ya, saya putar-putar ke dunia lain. Nggak ada yang punya secantik ini. Mungkin yang dimaksud di dunia itu. Sehingga teknik pengambilan tumor ini relatif mudah. Karena pinggir-pinggirnya ini kayak oli, Bang. Nah, ini kayak oli. Gambar ini nggak tahu bener loh. Saya setiap kali kuliah di semua benua barangkali, nggak ada seorang pun punya gambar yang seperti ini. Sehingga technically, untuk kasus ini batang otak. Ini mikroskop. Ini batang otak. Segede jempol, nyawa orang. Nah, ini tumornya. Ini tumornya. Nah, kita ambil. Ini semua di bawah pembesaran 20 kali lipat lah. Nah, ini tumornya diambil. Nah, ini bisa total removal namanya. Ini tumornya. Nah, ini adalah batang otak yang tentu dia agak cacat. Tapi dia hidup ini pasiennya after surgery. Nah, itu batang otak seperti itu, Bang. Artinya itu central of the brain, sehingga ketika ini MRI post operasi namanya. Itu tadi Ardiansyah tadi ya? Ardiansyah tadi itu. Wow. Ya, jadi apa namanya tadi itu yang setelah operasi. Ini sebelum operasi. Nah, ini setelah operasi. Ini MRI. Jadi hilang ya bulatannya ya. Betul. Jadi orang luar negeri itu, Bang, kita kalau bangsa dokter-dokter itu kalau mau memberi ceramah itu dia tanya mana gambarnya sebelum operasi, mana setelah operasi, seperti apa orangnya, baru dia percaya. Nah, seperti itu ya. Ini juga gitu dengan gambar ini, ya itu, Bang, ada hikmahnya, Bang. Jadi nolong orang tanpa pamrih itu bayarannya bukan cuma duit ya. Tapi bayaran hikmah ilmu. Karena dengan kita mengoperasi sukses 20 Januari ini, banyak kemudian di belakang hari datang kita sudah pede, sudah bisa. Nah, jadi barang ini yang jujur membuat andalan kita sering diundang ke luar negeri, kasih kuliah di mana-mana. Saya hanya ingin tunjukkan saja bahwa Indonesia bisa loh, bukan cuma Amerika. Saya ingin ada bendera merah putih itu berkibar-kibar saat saya bicara. Hanya itu aja, Bang. Keinginan supaya kita luar biasa. Oke. Habis itu ada pasien juga namanya Sumiati atau Samiati, itu siapa lagi ya, Prof? Samiati yang mana ya? Yang setelah Ardiansyah katanya ya. Saya agak lupa namanya. Sebab setelah Ardiansyah kira-kira total ada sekitar hampir 60 kasus.
Oh, terakhir namanya Romana. Romana ini juga kasus yang langka. Mau dengerin sedikit, Bang? Boleh. Jadi Romana ini seorang wanita, kalau nggak salah 28 tahun sekian. Nah, dia itu tiba-tiba seperti Ardiansyah tadi, geletak begitu, nggak karuan. Nah, suaminya dia itu seorang supir kontrak. Nah, saya cerita, Pak, ini mesti operasi ya. Tapi kembali lagi karena kita ada pengalaman Ardiansyah, kita pede. Sedangkan si Romana itu tumornya jauh lebih gede. Ini. Nah, ini tumornya si Romana tadi ya. Gede banget. Ini susahnya setengah mati, lebih susah dari Ardiansyah, susah banget. Operasinya harus namanya duduk sitting position. Itu sama, jadi suaminya itu, oke Pak, saya setuju operasi. Oke lah, kan biasa ke bagian business center dulu, tanya mana DP-nya, dia ketawa-ketawa, aku nggak punya duitnya. Gimana dong dokter Eka? Lah kamu usaha bagaimana? Kamu punya apa? Aku ya sopir kontrak, kalau ada panggilan ya sopir. Abangku punya lapo di Samosir sana. Ya udah, kalau kamu mau usaha, sekarang ada banyak cara kan. Itu aku bisa macam-macam. Saya akhirnya panggil. Biasa saya itu tukang todong. Minta company, ayo dong bayarin. Lalu mahasiswaku yang baru itu, ayo dong kamu lihat, kamu nggak usah minum Starbucks sebulan, kenapa sih nyumbang? Serius itu Bang. Jadi waktu mereka masuk hari pertama, saya kan selalu memberikan namanya bimbingan untuk mahasiswa. Nah, selalu bimbingannya adalah tadi itu, dikasih contoh. Contoh bagaimana kau nantinya akan jadi dokter, yang saya bilang tadi ya. Nah, akhirnya terkumpul Bang, dan sukses. Ini operasi juga bagus sekali. Ke luar negeri juga menghargai. Jadi maksudnya Bang, Indonesia itu, bisa. Dokter itu kerjanya bukan cuma bedak kepalanya. Lah ini ngurusin duitnya, cari apa. Ya saya nggak apa-apa, saya dengan senang hati, dengan ikhlas banget. Nah makanya saya pesan dengan murid-murid saya. Murid-muridku, jujur ya, profesimu itu kenapa mulia? Ya karena begini, yang diurusin bukan cuma bedak kepalanya loh, duitnya, apanya. Ini kembali lagi di Amerika nggak ada dokter cari duit untuk pasien. Nah makanya kita itu lebih Superman ya, makanya itulah dokter kita. Tapi kita lebih diasah lagi untuk ke arah lebih profesionalisme, operasi bagus-bagus dan begitu Bang kira-kira. Wow, luar biasa. Ini saya baru tahu nih Prof. Dan tambah bangga saya dengan Indonesia, dengan Prof. Eka dan juga profesor-profesor yang lain ya. Kalau kita tuh tidak kalah. Jadi tinggal tugas kita, saya pikir ya semoga talk show kita hari ini, ini dia ya Romananya ya. Iya, itu Romana dengan suaminya. Oke. Semoga pembicaraan kita sore ini didengarkan banyak orang, terutama oleh orang-orang stakeholder yang punya kemampuan untuk melakukan ya Prof ya. Mari kita perbanyak rumah sakit, gampangkan perizinannya, mari kita cetak lebih banyak spesialis-spesialis ya. Mungkin Pak Nadiem, Pak Budi Sadikin bisa memperhatikan ini karena kita sangat memerlukan pelayanan kesehatan yang luar biasa. Ya, walaupun nanti tidak ada pandemik, kita berpikir bahwa memang rumah sakit kita, tenaga ahli kita memang masih kurang ya. Jadi menurut saya begitu ya Prof ya. Iya, justru kita menurut saya Bang jujur ya pandemik ya itu menteri pandemik ada sendirilah ya. Ya. Tapi menteri kesehatannya itu mikirkan pasca pandemik. Oke. Kita akan ditinggal orang lain atau bagaimana? Itu menurut saya harus dari sekarang kita terobosan. Setuju Abang. Jadi Abang harus bicara kenceng. Bagaimana ini target Pak Menteri Kesehatan harus buka sekian swasta, harus buka sekian negeri kan menurut saya begitu target. Terima kasih. Jangan lagi ada pasien kita yang tidak percaya dengan kemampuan pelayanan kesehatan Indonesia. Bukan saja tidak percaya, kadang-kadang di Indonesia juga tidak bisa melayani. Mereka ke Penang, mereka ke Singapura, mereka ke China hanya untuk mendapatkan pelayanan mungkin yang lebih cepat dan juga kalau lebih baik mungkin saya tidak terlalu itu ya, karena saya tahu bahwa dokter kita pun ternyata banyak yang praktik juga di Singapura ya Prof ya? Enggak banyak, 1-2 mungkin ya. Ya, dulu banyak ya? Dulu banyak. Dulu. Prof, satu lagi, tadi Profesor nawarin saya untuk brain check up. Brain check up itu apa sih? Oh iya Bang, jadi gini, orang kan kalau
heart check up itu udah biasa ya banyak. Brain check up itu dulu terus terang saya berpikir ya. Dulu orang kalau stroke lumpuh dulu baru periksa. Robo dulu baru pingsan, ya. Kan begitu, lumpuh dulu sebelah baru ribut periksa dia. Ya. Kalau dulu ya ada menyong dulu baru periksa. Oh ya, lumpuh ya, oke. Ya. Ya, tetapi zaman sekarang kembali lagi kita tuh mempunyai teknologi misalnya namanya MRI. MRI itu foundernya dapat itu apa namanya Nobel laureate. Karena ini otak tuh dibatok ini. Kita nggak bisa pegang sama sekali. Ya. Kalau mengandalkan sesuatu yang udah begini udah terlambat. Nah, dengan adanya MRI, CT scan, itu kita abang masuk ke tabung saja, nggak disentuh. Nggak disentuh. Seperti MRI itu nggak disentuh 20 menit. Langsung semua terlihat. Maksudnya adalah ini ada tanda ke arah stroke apa enggak ya? Ini ada mau pecah apa enggak ya? Ada tumor kecil enggak ya? Ada tumor segede gini baru ketemu. Andai kata ketemunya segini kan jauh lebih gampang. Nah, itu yang saya maksud dengan brain check up. Karena semua terbuka, Bang. Benar-benar hampir MRI, nilai kesalahannya mendekati 0. Jadi kalau abang bagus, ya hampir pasti bagus kalau yang lain dijaga. Jadi saya sangat menyarankan untuk namanya brain check up. Brain check up itu dengan MRI, CT scan. Nah, supaya brain check up ini terjangkau harganya, saya bilang tadi, kalau Bu Sri Mulyani bebas pajak untuk mesin MRI, ya. Sehingga banyak di mana-mana otomatis harga turun kan, Bang. Abang kan pemain bisnis. Nah, pikiran saya kalau sekarang kita harus bayar 3 juta untuk MRI, mungkin bisa 1 juta. Nah, dengan begitu banyak untungnya, Bang. Karena di Jepang itu semua orang kan dicek. Jadi sebelum meledak, misalnya mau stroke ya, kan bisa ada kayak balon namanya aneurisma. Itu kalau meledak dia stroke. Nah, kalau balon itu dijumpai sebelum dia meledak, bisa dijepit dulu. Dan keberhasilannya berkali-kali lipat. Sehingga ujung-ujungnya kita semua tahu penyakit apa yang ada di kepala kita. Mana yang harus dibereskan. Ujung-ujungnya itu akan menurut saya sangat menguntungkan. Karena otak itu barang yang tidak bisa di-repair. Ya, jadi stroke itu, Bang, bukan pembunuh nomor 1 di dunia, tetapi pembuat cacat nomor 1 di dunia. Jangan tanya masalah stroke. Nomor 2 nanti incoming demensia, pikun. Itu semua kan di brain. Nah, itu semua memang tidak semua bisa diselesaikan dengan deteksi ya. Tetapi dengan deteksi kita melihat semua terlihat. Saya undang abang untuk datang untuk lihat sendiri. Menurut saya itu make sense sekali karena itu jangkauannya treatment ya. Oke. Prof, jadi para penonton saya ingin ngasih tahu bahwa Prof Eka ini Brain Master. Tadi saya udah bahas pengabdian beliau, pencapaian beliau yang luar biasa ya. Ini sekarang sedang terpapar COVID. Ya, beliau sedang di Rumah Sakit Siloam Kramat ya, Prof ya. Kelapa Dua ya. Jadi beliau ini sedang isolasi lah. Ya, tapi saya juga pernah seperti Profesor 11 hari saya di sebuah rumah sakit di daerah-daerah Kuningan. Ya, saya juga kaget bahwa Profesor lebih hebat lagi nih karena saya tahu rasa gembira itu adalah obat yang terbaik ya, Prof ya. Setuju. Ya, jadi beliau ini tetap ngasih seminar, tetap tadi malam ngobrol dengan saya dengan Bro Ishak dan beliau happy gitu ya. Jadi memang penyakit COVID ini harus dilawan ya, Prof ya. Iya, siap. Saya setuju. Jadi kalau sakit malah jangan bermelo-melo, nangis-nangis, sudah siap-siap kubur di mana, arisannya buat siapa, menurut saya itu urusan Tuhan, nanti kapan pulangnya. Urusan kita hidup bagaimana bisa berbuat untuk orang lain, kalau saya begitu. Jadi ini beliau masih senyum-senyum gitu ya. Jadi dalam rangka itu, jadi beliau tidak mau cengeng, tidak mau melo-melo. Jadi untuk kita semua, mungkin ini obat untuk sakit apapun ya. Sakit itu kalau tambah kita rasakan gitu, makin sakit kita. Jadi mari kita lawan. Saya tahu masih
banyak sekali, mungkin ratusan ribu sekarang ada di perawatan ya, Prof. Barangkali ya, kalau data terakhir ya, Ya, luar yang biasa. COVID aja tuh. Full. Banyak rumah sakit yang terpaksa menghentikan kegiatan hariannya karena COVID. Ya, Jadi saya dengar, jadi kamar operasi tutup, tutup. UGD tutup. Semua untuk COVID. Karena untuk COVID. Ini juga begitu, rumah sakit ini kan umum sebenarnya. Rumah sakit ini kami dirikan untuk pendidikan mahasiswa maksudnya. Ini nggak ada lagi, nggak ada UGD, nggak ada kamar operasi, semua tutup untuk bangsa COVID. Oke, dan mari juga kita mendoakan, mendukung, ya, mensupport tenaga medis, dokter, perawat, ya, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit loh, banyak, ya, yang tukang cleaning service-nya, ya, yang tukang nganterin makanan, bukan perawat mereka, tetapi mereka pun sangat terbuka kemungkinan untuk terpapar COVID. Mari kita doakan semua. Apalagi ini udah setahun lebih, bayangkan mereka. Saya tidak pernah kebayang, Prof, mereka bekerja pakai APD. APD itu, capek sekali ya, Prof ya. Saya pernah nyoba aja nggak tahan. Itu teman-teman saya itu APD-an, itu Pak, 8 jam. 8 jam mereka nggak boleh makan, nggak boleh, barangkali kencingnya pakai pampers 8 jam. Ini para medis nih. Ya, para medis ini mereka sekarang teman-teman saya itu yang bukan melayani ya, tapi nemenin saya. Aduh, nggak tega Bang. Tadi saya lihat puter-puter semua, nggak ada yang nggak kerja. Nah ya itu kan Bang, kemarin kalau nggak salah Menteri apa tanya ya, dokter sama para medis, kamu beda nggak sih merasanya sama profesi lain? Loh Pak, kalau dihitung golongan negeri gaji ya mungkin sama. Cuman kalau kerjaannya beda. Artinya siapa mau, misalnya sekretaris atau pekerja kantoran, siapa yang mau nginep di sini? Tiap hari ngurusin orang mau meninggal, jangan tanya lagi perasaan seperti apa. Betul loh, pakai hazmat itu, saya tadi pakai masker ngap. Ya harus ngap kerjanya. 8 jam ya. Aduh, menurut saya masyarakat harus segera memberikan penghargaan tinggi kepada para nakes. Luar biasa. Saya punya teman dokter, Prof, tiap hari melayani ini berjam-jam, pulang ke rumah pun dia was-was, ya. Was-was bertemu anak, bertemu istri, takut menjangkiti. Iya, setuju. Ya, jadi menurut saya, mari kita berikan penghargaan yang luar biasa untuk dokter, perawat, ya, para medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang menghadapi risiko yang sangat besar untuk terpapar pandemik yang sangat luar biasa ini. Ya, jadi dan saya juga berdoa agar, saya tahu banyak sekali dokter, para medis yang terpapar juga ya, Prof ya. Banyak teman-teman saya, banyak dokter Kasim. Ya. Mari kita doakan mereka sembuh, dan terutama Prof Eka juga, doa dari kami semua cepat sembuh, ya, speedy recovery, karena kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Prof Eka, ya. Jadi demikian, Prof Eka, terima kasih untuk talk show podcast yang luar biasa, dan semoga ini bermanfaat untuk mencerahkan kepada kita betapa kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang sehat. Betapa mahalnya sebuah nilai kesehatan. Terima kasih, Prof. Cepat sembuh ya, Prof. Terima kasih, Abang. Sampai jumpa ya. Nanti saya tunggu. Oke. Ya, terima kasih. Dan itulah wawancara saya dengan Prof. Eka Julianta Wahyu Pramono yang sangat luar biasa, seorang brain master, ya, memberikan perspektif yang luar biasa betapa pentingnya sehat, dan untuk itu mari kita kejar sehat, ya, dengan meningkatkan pelayanan. Tugas kita sama-sama, masyarakat pebisnis, masyarakat umum juga menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan pemerintah juga melakukan tugasnya. PR kita ternyata banyak sekali untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pelayanan kesehatan. Ya, semoga ini bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.